Tiba-tiba, raungan gemuruh memenuhi lingkungan mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menggerakkan tangannya dan menyelesaikan batasan di tangannya. Dia hanya perlu membuangnya ke udara untuk menyelesaikan bendera pembatasan, sehingga menyebabkan retribusi ilahi turun. Ekspresi Red Butterfly berubah. Dia melihat pembatasan di tangan Wang Lin, dan kemudian pada benda hitam di langit. Dia merasakan bahaya yang sangat kuat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia punya perasaan bahwa jika dia membiarkannya melakukan pembatasan itu, akan ada bencana hari ini. Pada saat ini, wajah Chihu menjadi pucat saat dia menatap benda hitam sambil melayang di langit. Dia menghela nafas dan berpikir, Cheng Niu itu masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya benda hitam itu adalah harta karunnya yang menyelamatkan jiwa. Chihu berteriak, rekan kultivator Red Butterfly, kalian berdua adalah tamuku. Jika Anda bersikeras untuk terus menyerang, maka itu berarti Anda memusuhi saya. Saya secara alami akan berdiri dengan saudara Cheng dan melawan. Juga, jika saya masih hidup saat kembali, saya pasti akan melaporkan ini ke Shizu. Dengan itu, sebuah ilusi muncul di belakang Chihu. Ilusi itu adalah raksasa setinggi 100 kaki yang menatap Red Butterfly dengan mata hijau dingin. Red Butterfly tidak bisa membantu, tetapi menjadi bimbang. Dia berpikir bahwa teknik Cheng Niu tidak sederhana. Ilusi di balik Chihu sudah membeku. Jika dia terus bertarung, maka fragmen ini pasti akan runtuh. Dia ragu-ragu sebelum menunjuk ke udara dan memerintahkan kelopak bunga untuk berhenti. Oke, Chihu, untukmu, aku tidak akan membunuh orang ini hari ini, tapi peti jade itu pasti milikku. Chihu mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak berbicara, Wang Lin mulai tertawa keras. Red Butterfly, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Wang Lin tersenyum tipis ketika dia mengangkat pembatasan di tangannya ke udara dan berkata, saya hanya perlu mengirimkan teknik ini di tangan saya dan fragmen ini akan runtuh. Apakah kamu percaya padaku, Red Butterfly? Wajah Red Butterfly segera menjadi jelek. Chihu menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Cheng, aku akan mengambil keputusan. Segala yang kita dapatkan saat ini akan sama-sama terbagi di antara kita. Bagaimana itu? Bagus, aku akan menyerahkannya kepada saudara Chihu kalau begitu. Wang Lin samar-samar tersenyum. Sebenarnya dia ingin tidak menggunakan tir retribusi ilahi jika memungkinkan. Dia hanya punya satu dari ini dan, mengingat struktur fragmen ini, akan sulit baginya bahkan untuk melarikan diri. Kesimpulannya, itu akan buruk baginya juga. Selain itu, Wang Lin percaya bahwa peluang terbaik untuk membunuh wanita ini adalah kembali ke Suzaku tanpa semua batasan. Chihu berbalik dan berkata kepada Red Butterfly, Red Butterfly, tolong simpan harta kamu. Red Butterfly mengeluarkan dengusan sebelum melambaikan tangan, dan hartanya menghilang. Red Butterfly menatap Wang Lin dan berkata, Cheng Niu, apakah kamu berani melawanku? Begitu kita kembali ke Suzaku? Wang Lin tertawa dan berkata, aku bersedia menemanimu. Wang Lin menghancurkan batasan di tangannya dan kabut hitam berubah kembali menjadi bendera yang terbang kembali ke tasnya. Adapun katak guntur, itu juga disingkirkan. Namun, itu sangat terluka dan tampak sangat lemah, membuat niat membunuh di hati Wang Lin meningkat. Red Butterfly menatap Wang Lin dengan dalam. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk melawannya. Chihu santai sedikit dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa keduanya memiliki konflik, maka tidak peduli apa, dia tidak akan memanggil keduanya. Red Butterfly normal. Tetapi Cheng Niu bisa bertarung dengan seorang penanam formasi jiwa tahap akhir, sementara hanya pada tahap awal formasi jiwa. Dia tidak sederhana. Tipe orang ini pasti akan bersinar dalam Suzaku dan bahkan mungkin dianggap sebagai murid Suzaku. Chihu mengambil napas dalam dan menggenggam tangannya. Oke, Red Butterfly dan saudara Cheng Niu, tolong ikuti aku. Lokasi di Batu Jiok masih jauh dari sini. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan terbang. Red Butterfly bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia berubah menjadi awan merah dan menyusul Chihu. Dia jelas tidak mau mengikuti dan tetap tinggal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia mengikuti di belakang mereka. Wang Lin berpikir, pada akhirnya, pikiran dan hatinya terlalu tidak stabil. Meskipun mencapai tahap akhir formasi jiwa dalam 100 tahun memang merupakan keajaiban, masih ada banyak masalah. Hatinya terlalu lemah. Itu hanya terbang. Apa bedanya berada di depan atau di belakang? Jika aku melawannya dengan tingkat kultivasi saya saat ini, kecuali jika saya menggunakan bendera pembatasan untuk memicu petir retribusi ilahi, tidak ada kesempatan bagi saya untuk menang. Domain hidup dan mati saya sulit untuk memengaruhi domain yang hampir selesai. Namun, jika saya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, dengan kontrol yang saya miliki dari domain saya akan dapat memengaruhinya. Pada titik itu, bahkan tanpa memicu retribusi ilahi, saya akan memiliki peluang 70% untuk mengalahkannya.
Domain kehidupan dan kematian Wang Lin berasal dari siklus reinkarnasi surga, tetapi dia hanya pada tahap awal formasi jiwa. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Lagi pula, dia baru saja mulai memahami surga. Tapi begitu dia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, domainnya akan mencapai tingkat lain, memungkinkannya untuk bersaing dengan domain kejam. Wang Lin berpikir, aku ingin tahu apakah dia telah mencapai tahap di mana dia tidak perlu bergantung pada teknik. Nah, mengingat hati Dao-nya, kemungkinan dia belum bisa. Sepertinya aku selangkah lebih maju darinya di tingkat itu. Setelah mencapai tahap Soul Formation, Wang Lin memiliki perasaan bahwa selain beberapa teknik misterius, hampir semua teknik lainnya tidak berguna. Kultivator formasi jiwa dapat dengan mudah mengontrol kekuatan langit dengan lambaian tangan mereka. Jadi yang paling penting adalah memahami bagaimana menggunakan domain mereka. Domain hidup dan mati itu sangat tidak terduga. Itu fokus pada perubahan kata. Namun, bahkan kata ganti saja tidak mudah dimengerti. Bagaimanapun, Wang Lin baru saja mulai mencoba memahaminya. Ketika ia memperoleh kemampuan untuk menyingkat seluruh hidup dan mati menjadi satu teknik, itu dapat dianggap dikuasai. Dengan kehidupan dan kematian di masing-masing tangan untuk menggantikan siklus reinkarnasi dari surga. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan hati-hati mengingat pertempurannya dengan Red Butterfly. Mereka bertiga bukan orang normal, jadi mereka semua bergerak cepat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di ujung lain fragmen di bawah bimbingan Chihu. Ada gunung besar di sini. Gunung ini berbentuk seperti naga dengan kepalanya di awan. Awan membuat kepala naga tampak tidak nyata. Ini adalah tanah budidaya abadi yang langka. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung dan berkata, Saudara Chihu, mengapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi yang ditunjukkan di Batu Giok? Tolong jelaskan kepada kami. Chihu tersenyum dan berkata, Sejujurnya, Saudara Cheng, alasan aku yakin tidak ada yang menemukan tempat itu adalah karena itu bukan suatu tempat yang dapat diakses melalui pusaran. Mata Wang Lin mengungkapkan pandangan yang menarik. Mata Red Butterfly terfokus pada Chihu. Chihu tertawa. Fragmen di mana gambar dalam giok menunjukkan adalah fragmen tumpang tindih yang sangat langka. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah saat dia segera mengerti. Ketika alam celestial hancur, fragmen tersebar secara acak, sehingga ada kemungkinan beberapa fragmen tumpang tindih membuat mereka sulit ditemukan. Bahkan ketika tiba secara acak dari pusaran, mereka hanya akan tiba di fragmen di atas. Tidak ada yang mengira akan ada fragmen lain di bawahnya. Menurut logika ini, cukup aman untuk berasumsi bahwa belum ada orang lain yang menemukannya. Chihu tertawa. Juga, bahkan lapisan pertama bukanlah suatu tempat yang dapat diakses dengan mudah. Karena kondisi cuaca yang keras di sana, mustahil untuk membangun formasi transfer. Bahkan jika seseorang tiba di sana secara kebetulan, mereka tidak bisa tinggal lama. Red Butterfly mencibir. Bagaimana Tuan Shizu menemukannya saat itu? Mata Chihu bersinar dan dia berkata, Red Butterfly, ini melibatkan rahasia keluarga, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Wang Lin menatap gunung berbentuk naga dan tetap diam. Tubuh Chihu terbang menuju gunung. Segera, mereka bertiga tiba di puncak gunung. Berdiri di atas kepala naga, Chihu menyebar akal ilahi dan berkata, 1 bulan yang lalu, saya datang ke sini untuk memeriksa dan menemukan bahwa formasi transfer ini masih utuh. Dengan menggunakan formasi transfer ini, kita bisa tiba di fragmen yang paling dekat dengan tujuan kita. Dia melangkah dan tubuh Chihu menghilang. Red Butterfly menatap Wang Lin. Matanya menyala dan kemudian tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke formasi. Setelah sosok Red Butterfly menghilang, Wang Lin dengan tenang berjalan ke formasi. Di antara banyak fragmen dari dunia celestial, di tepi selatan ada sebuah fragmen yang dipenuhi dengan arus dingin yang mengamuk dan es menutupi tanah. Ketika Wang Lin berjalan keluar dari formasi di langit, dia mengerutkan kening. Namun memandangi Red Butterfly, dia memperlihatkan ekspresi nyaman. Lingkungan ini jelas tidak hanya tidak membahayakannya, itu terasa sangat baik baginya. Chihu dengan serius berkata, Rekan-rekan kultivator Red Butterfly, ini adalah jalur menuju lapisan pertama fragmen yang berjarak 300.000 km di sebelah timur. Ini adalah tanah es dan kami membutuhkan kemampuan Anda untuk mencegah hawa dingin. Setelah kami melewati tanah es ini, itu akan menjadi kekosongan. Saya memiliki kompas bintang untuk memastikan bahwa kami bertiga tidak tersesat. Saudara Cheng, hal-hal seperti jiwa yang Anda kendalikan sangat berguna dalam kekosongan, jadi tolong jangan menahan diri. Begitu kita melewati kekosongan, kita akan mencapai fragmen pertama. Lagi pula tidak ada array transfer di sana, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kami bertiga sampai di sana. Mendengarkan ini, Wang Lin akhirnya mengerti bahwa Chihu telah mengundangnya untuk jiwanya yang berkeliaran. Tampaknya ada hambatan yang bisa dengan mudah dilewati dengan jiwa pengembara.
Tubuh Red Butterfly terbang ke udara dan dengan cepat bergerak ke timur. Dalam sekejap mata, mereka bertiga menghilang ke kejauhan. Namun, setelah terbang beberapa kilometer, Wang Lin melihat kembali ke arah mereka datang dan mengungkapkan pandangan keraguan. Bahkan untuk mereka bertiga, perjalanan 300.000 kilometer akan memakan waktu cukup lama. Pada hari ini, mereka bertiga tiba di 300.000 kilometer dari titik awal. Di ujung timur fragmen ini, bumi tampaknya telah robek. Melewati bumi adalah kekosongan tanpa akhir.